Halo semua, nama saya Muhammad Rifial Syawal, NRP saya 2040231006 dan teman saya. Saya Ahmad Dugi Hartono Putra dengan NRP 204023188. Ini merupakan tugas video mata kuliah material listrik dan elektronika, yaitu video tentang penjelasan materi semikonduktor. Semikonduktor merupakan material atau bahan yang bukan konduktor dan juga bukan insulator atau isolator. Jadi semikonduktor diantara konduktor dan isolator. Dibilang konduktor bukan, isolator juga bukan. Jadi sebelum mengetahui lebih lanjut tentang semikonduktor, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih konduktor dan isolator? Konduktor, material tembaga atau bahan tembaga, merupakan sebuah konduktor yang baik. Alasannya adalah saat kita melihat pada struktur atomnya. Atom tembaga memiliki 29 proton dan 29 elektron yang berputar mengelilingi inti atom, yang terdiri dari 2 elektron pada lintasan pertama, 8 elektron pada lintasan kedua, 18 elektron pada lintasan ketiga, serta 1 elektron pada lintasan keempat atau lintasan terakhir. Dalam elektronika, segala sesuatu yang berada pada lintasan terakhir atom disebut sebagai pengantar atom, atau bisa juga disebut sebagai orbit valensi. Muatan bersih atom. Untuk memperoleh muatan bersih suatu atom, kita tentukan inti sebuah atom dan semua orbit bagian dalam. Inti dari atom tembaga memiliki inti atom atau nukleus 29 proton dan 3 orbit pertama 28 elektron. Oleh karena itu, inti atom tembaga memiliki muatan bersih sebesar +1. Ini merupakan inti dan orbit valensi, yaitu yang berada di tengah +1 inti proton dan bagian terluar itu elektron yang tadi di orbit keempat atau orbit valensi. Elektron bebas. Karena inti atom tembaga memiliki muatan bersih +1, daya tarik antara inti atom dan elektron valensi sangat lemah. Bahkan dengan sedikit tegangan dapat dengan mudah mengusir elektron tersebut dari inti atom tembaga. Dan hal ini yang menyebabkan adanya aliran pada material tersebut. Elektron valensi kadang disebut juga elektron bebas, dan aliran dari elektron bebas tersebut disebut dengan arus. Jumlah elektron bebas pada tembaga dan juga pada material yang lain menjadikan material tersebut sebagai penghantar listrik yang baik. Insulator. Neon adalah contoh insulator yang paling baik. Sebuah atom neon memiliki 10 proton dan 10 elektron. Orbit pertama mengandung 2 elektron dan 8 elektron berada pada orbit valensi. Inti dari atom neon memiliki muatan bersih +8 karena memiliki 10 proton pada inti atom nukleus dan 2 elektron pada orbit pertama. Karena inti memiliki muatan bersih +8, kondisi tarik-menarik oleh elektron valensi sangat besar. Oleh karena sedikitnya jumlah elektron bebas, maka insulator tidak menghantarkan arus. Jika sebuah tegangan cukup tinggi dialirkan pada sebuah insulator menghasilkan kekuatan yang cukup besar pada elektron valensi untuk keluar dari atom. Ini yang menyebabkan penghantaran. Di udara kita akan melihatnya sebagai kilatan. Di material padat, panas yang dihasilkan akan menghanguskan material tersebut. Semikonduktor. Di sebelah kiri adalah gambar struktur atom silikon. Silikon merupakan contoh semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah elemen yang tidak baik sebagai konduktor maupun isolator. Semikonduktor yang paling baik adalah yang memiliki 4 elektron valensi. Sebuah atom silikon memiliki 14 proton dan 14 elektron. Orbit pertama mengandung 2 elektron dan orbit kedua mengandung 8 elektron, serta 4 elektron berada pada orbit valensi atau lintasan terluar. Inti sebuah atom silikon memiliki muatan bersih +4 karena mengandung +14 proton pada nukleus atau inti atom dan 10 elektron pada lintasan atau orbit dalam lintasan 1 plus lintasan 2. Sistem penghantaran pada atom tergantung pada jumlah elektron valensinya. Ketika sebuah atom memiliki 1 elektron valensi, maka akan menjadi sebuah konduktor terbaik.
Ketika sebuah atom memiliki 8 elektron valensi, atom tersebut menjadi sebuah insulator terbaik. Dan seperti kita lihat bahwa atom silikon memiliki 4 elektron valensi, yang berarti penghantaran listriknya berada antara konduktor dan insulator. Ini yang membuat silikon disebut sebagai semikonduktor. Kristal silikon. Ketika atom silikon bergabung membentuk sebuah kristal lalu mengatur sedemikian rupa menjadi sebuah pola atau pattern yang sistematis. Masing-masing atom silikon saling berbagi elektron valensi dengan 4 atom yang menjadi tetangganya, sehingga masing-masing atom memiliki 8 elektron pada orbit valensinya. Gambar berikut menunjukkan bagaimana sebuah atom silikon saling berbagi elektron dengan 4 tetangganya. Ikatan kovalen. Oleh karena saling berbagi, elektron valensi bukan lagi milik satu atom. Elektron valensi yang berbagi ini saling tarik-menarik dengan tetangga atom dengan kekuatan yang sama dan menyebabkan pembentukan sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Gambar berikut menunjukkan konsep dari ikatan kovalen yang mana masing-masing dua garis lurus merepresentasikan satu elektron yang saling berbagi. Hole atau biasa disebut dengan lubang. Pada suhu kamar, energi panas di udara menyebabkan atom di kristal silikon bergetar. Getaran-getaran ini menghapus elektron dari orbit valensi. Elektron bebas ini mulai bergerak secara random melalui kristal. Kepergian elektron menciptakan lowongan pada orbit valensi yang disebut dengan hole atau lubang. Lubang ini berperilaku seperti sebuah muatan positif karena kehilangan sebuah elektron atau memproduksi ion positif. Ketika sebuah elektron bebas secepatnya memasuki area lubang, maka elektron tersebut akan ditarik menuju lubang tersebut dan mengisinya. Proses penyatuan sebuah elektron bebas dan sebuah lubang disebut dengan rekombinasi. Ini merupakan ilustrasi dari aliran elektron bebas dan lubang. Tegangan baterai yang dipasang memaksa elektron bebas bergerak dari sisi kanan ke sisi kiri, dan juga lubang atau hole bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan. Elektron bebas yang berada di kristal paling sisi kiri akan berpindah ke kabel eksternal menuju tegangan positif baterai. Begitupun sebaliknya, tegangan negatif baterai membuat elektron bebas mengalir ke sebelah kanan kristal dan rekombinasi dengan hole atau lubang. Ini merupakan aliran yang tetap dari sebuah semikonduktor. Dalam sebuah kristal silikon murni, masing-masing atom silikon menggunakan 4 elektron valensi untuk mengikat dengan atom sekitarnya. Hal ini mereduksi jumlah elektron yang tersedia untuk penghantaran. Oleh karena itu, semikonduktor berperan sebagai isolator. Untuk meningkatkan jumlah elektron bebas dan lubang atau hole pada sebuah kristal silikon, dan untuk meningkatkan penghantarannya, dibutuhkan doping pada kristal silikon. Doping pada semikonduktor. Doping merupakan proses penambahan ketidakmurnian pada kristal silikon murni untuk mengubah penghantaran listrik, dan ketidakmurnian yang ditambahkan disebut dengan dopen. Semakin banyak ketidakmurnian ditambahkan, jumlah elektron bebas dan lubang semakin banyak dan menghasilkan peningkatan penghantarannya. Artinya, semakin ringan atau sedikit ketidakmurniannya, maka semikonduktor memiliki resisten tinggi. Sementara, jika memiliki jumlah ketidakmurnian yang cukup besar, maka semikonduktor akan memiliki resistansi yang rendah. Semikonduktor tipe N. Silikon yang didoping untuk meningkatkan jumlah elektron bebas disebut dengan semikonduktor tipe N, yang mana N menandakan negatif. Untuk meningkatkan jumlah elektron bebas, ketidakmurnian pentavalen atau elektron 5 seperti fosfor, antimoni, atau arsenik ditambahkan ke silikon. Pada semikonduktor tipe N, sebuah atom pentavalen berada di tengah atau pusat,
dikelilingi oleh 4 atom silikon. Seperti kita ketahui, sebuah atom pentavalen memiliki 5 elektron valensi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetangga atom silikon saling berbagi 4 elektron dan sekarang berbagi dengan atom pentavalen. Namun, di sini ada ekstra 1 elektron yang tersisa. Sebagai informasi bahwa orbit valensi tidak dapat menahan lebih dari 8 elektron. Karena masing-masing atom pentavalen dalam sebuah kristal silikon menghasilkan 1 elektron bebas, maka material hasil doping akan memiliki jumlah elektron bebas yang besar. Dalam semikonduktor tipe N, jumlah elektron bebas lebih besar dari jumlah lubang. Elektron bebas disebut pembawa mayor dan lubang disebut pembawa minor. Karena ketidakmurnian pentavalen mendonasikan ekstra elektron ke kristal silikon, mereka sering disebut sebagai donor ketidakmurnian. Selanjutnya, semikonduktor tipe P. Silikon yang didoping untuk meningkatkan jumlah lubang disebut dengan semikonduktor tipe P, yang mana P menandakan positif. Untuk meningkatkan jumlah lubang, ketidakmurnian trivalen seperti aluminium, boron, atau gallium ditambahkan ke silikon. Trivalen memiliki 3 elektron valensi. Pada semikonduktor tipe P, sebuah atom trivalen berada di pusat, dikelilingi oleh 4 atom silikon. Sejak awal, atom trivalen memiliki hanya 3 elektron valensi, dan masing-masing tetangga saling berbagi 1 elektron. Berarti hanya 7 elektron saja yang berada pada orbit valensi. Ini artinya bahwa ada sebuah lubang terdapat pada orbit valensi untuk masing-masing atom trivalen. Karena masing-masing atom trivalen dalam sebuah kristal silikon menghasilkan 1 lubang, maka material hasil doping akan memiliki jumlah lubang yang besar. Dalam semikonduktor tipe P, jumlah lubang lebih besar dari jumlah elektron bebas. Lubang disebut pembawa mayor dan elektron bebas disebut pembawa minor. Sebuah atom trivalen juga disebut aseptor atom karena kontribusi masing-masing lubangnya dapat menerima sebuah elektron bebas selama rekombinasi.